Pertama karena memang anaknya punya cita-cita dan punya keinginan yang besar banget untuk jadi pemain sepak bola. Kalau Leo dan Diego ya dua-duanya. Kalau Leo tapi masih punya cita-cita kedua lah. Nah, aku bilang sama mereka dari mereka masih SD, kalau mau jadi pemain bola ya harus belajar di tempat mana kita sepak bola dunia ada gitu ya. Jadi mungkin yang medianya terbaik gitu ya. Ya di Eropa, terus kita coba ikutin itu. Kita ngobrol panjang dari kelas 6 SD sempat berpikir sama Dona mungkin lulus SD masuk SMP langsung di sekolah di sana, tapi ternyata kita ngeliat videonya belum siap waktu itu. Akhirnya begitu dia naik kelas 3 ya, naik kelas 3 SMP, kita ngeliat anaknya udah siap dan dia benar-benar selama 2 tahun dia tunjukin komitmen yang tinggi untuk latihan, untuk ningkatin performance-nya dia, dan ya diterima di sekolahnya dan akhirnya berangkat gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini kita bukain jalan, selebihnya ya tergantung anaknya seberapa besar keinginannya dan kemauannya untuk terus berkembang belajar dan jadi yang terbaik, jadi terbaik versinya dia. Berarti senang dong ada generasi penerus hobi bola. Ya seneng, cuma kalau aku sama Dona sebenarnya kan apa aja cita-cita anak-anak, nggak harus jadi pemain bola gitu ya. Kebetulan ternyata dua anak cowok ini, bahkan Sabrina juga sebenarnya sempat minta masuk ekskul bola gitu. Cuma aku sama Dona, aduh jangan deh, udah kakaknya aja gitu. Kita yang malah agak ngebatasin gitu. Tapi kakak-kakaknya memang aktif banget dan latihan terus. Mereka nggak pernah komplain, mereka selalu berusaha untuk jadi lebih baik lagi. Mereka berusaha untuk punya komitmen yang besar sebagai atlet profesional, bukan cuma sebagai pemain bola buat hobi doang gitu ya. Jadi kita ngelihat itu dan akhirnya kita mencoba untuk kasih akses terbaik yang bisa kita kasihkan. Di mana di sana? Dia di Prancis, di kotanya namanya Evian. Jadi ada akademi yang memang ada international schoolnya ya. Jadi secara akademik tetap berlanjut, tetap belajar, bahkan kalau nilainya jelek mereka nggak boleh latihan dulu. Dan akademi ini juga kerjasama dengan beberapa klub Eropa, jadi ada banyak proses sparring, scouting dan lain-lain gitu. Jadi kita pikir untuk masuk karena jarak, karena mungkin gap juga gitu ya, jadi kita pikir ini step yang bagus buat beliau untuk masuk ke sepak bola Eropa. Ya mudah-mudahan, kita nggak pernah tahu ujungnya di mana, karena balik lagi kita, apalagi tahun pertama penyesuaian, adaptasi segala macam. Aku selalu bilang sama Leo, papa nggak pengen bebanin kamu dengan apapun, nggak nargetin apapun. Tahun pertama kamu cukup untuk belajar beradaptasi dengan situasi baru, dengan teman baru, metode latihan yang baru, dengan beratnya kamu harus bisa dari keluarga. Adaptasi aja, kamu survive, itu udah papa udah jauh dari puas, dari senang, dari bangga gitu. Dan kemarin 3 bulan dia buktiin dia nggak nangis, dia ya mungkin ada momen sedihnya tapi dia simpen, ngobrolnya sama kita enak gitu ya, lebih ke diskusi gitu kan. Terus dia nggak minta pulang, walaupun setelah 3 bulan mungkin motivasinya sedikit berkurang, tapi setelah ngobrol dia akhirnya muncul lagi motivasinya, dia balik lagi, ya Pak aku ngerti Pak, aku harus ngapain sekarang gitu. Jadi ya itu, kita nggak pengen ngasih pressure yang besar buat dia, biar dia nikmatin prosesnya. Sempat ada rasa khawatir itu Iya. lepas anak masih usia dini gitu, jauh lagi. Pasti khawatir, dan kita coba siapin semaksimal mungkin supaya anaknya bisa lebih nyaman dalam proses adaptasinya dia. Ada banyak tahapan yang kita lewatin sama-sama, bukan cuma Leo aja kita lepas, tapi kita juga sebagai orang tua juga terlibat di dalamnya, dan kita pantau terus. Proses komunikasi juga coba kita jaga, kita nggak pengen terus komunikasi jadi satu keharusan ya, kalau pengen ngobrol, pengen telepon, pengen say hi anytime gitu kan, tapi nggak jadi keharusan harus dijadwalin atau gimana, enggak. Tapi intensitas dan kualitasnya yang kita cari di sana jadi supaya anaknya juga tenang. Nggak gampang 14 tahun tinggal jauh dari orang tua, tapi pengalaman dari sekolahnya sendiri bilang bahwa anak-anak itu begitu udah lewat masanya, mereka udah ikut kegiatan, udah nggak ada waktu lagi buat mikir yang lain-lain karena memang capek banget dan padat banget kegiatan. Tapi